kok di mobil. Oke, satu. Hai. Makanya beda-beda. Pak Simanjuntak. Iya, Pak. Beda-beda. Artinya beda-bedanya begini. Kalau dia itu katakanlah ada tambahan satu tiang, mereka akan menghitung nih berapa satu tiang biayanya. Saya kan nggak tahu, makanya kemarin saya lanjutkan ke teman-teman di area satu tiang. Nah terus kalau dia ada tambahan dua tiang, berarti kan akan ada lagi tambahan biayanya gitu. Tapi saya ini Pak, ada membaca berita bahwasannya penggunaan tiang atau penambahan tiang itu bukan menjadi tanggung jawabnya konsumen Pak, dan itu sudah diatur dalam undang-undang Pak. Gimana itu Pak? Ya, nah jadi gini, pengertiannya begini, semuanya terkait dengan usaha, termasuk PLN kan ada investasi gitu kan, Ya. investasi. Nah, PLN membangun ini pembangkit gitu ya, Iya. membangun jaringan nih, contohnya sampai ke Marelang nih jembatan 6. Contoh inilah ya, contoh sampai jembatan 6. Nah, terus di ujung jembatan 6 itu ada rumah ya, ada rumah 2 atau 3 gitu ya. Iya. 2 atau 3. Nah, tentunya kan harus ada penambahan ini, pembangunan tiang dari jembatan 6 sampai ke ujung. Iya. Ya kan? Nah, inilah apabila si pelanggan tersebut katakanlah, Pak, kami mau listrik, kan gitu ya, kami mau listrik. Nah, PLN kan sementara ini masih menyiapkan infrastruktur itu sampai di jembatan 6. Ya. Nah, jadi artinya di situ, kalau memang katakanlah untuk usaha atau rumah gitu ya, nah sehingga ini harus dibangun ada 10 tiang. Nah inilah yang dibebankan kepada si pelanggan, kira-kira begitulah gambarannya gitu. Iya Pak. Jadi kalau ini kan kita yang bingungnya sini Pak, begini. Harga tiang ini terkesan berubah-ubah yang pertama Pak. Karena di titik yang sama, kalau salah satu dari mereka itu yang melakukan pemasangan, maka biaya tiang ini dikatakan hanya 2 juta satu tiang dan 4 juta 2 tiang. Maka calon pelanggan membayar 7 juta, sekitar 7 juta lebih untuk pemasangan meteran dan 2 tiang Pak. Namun kalau dilakukan oleh 2 calon pelanggan, maka harga tiang ini berubah Pak, jadi 6.400.000 di luar dari biaya pemasangan ini Pak. Nah, jadi itulah yang kemarin itu diklarifikasi si Pino ke saya, si Burian. Itu yang diklarifikasi. Nah, itu kan masalah teknisnya. Jadi yang hitung dan yang tahu kondisi lapangannya kan bukan di humas. Nah, makanya saya bilang kemarin itu silakanlah itu hubungilah ini ya manajernya. Kalau bisa ketemulah, saya bilang begitu kan ke beliau, karena masalah teknisnya itu kan kami kan nggak paham secara keseluruhan kan, karena makanya kan di sana kan ada tim teknis yang survei. Nah jadi itulah yang kemarin itu yang tidak mereka itu miskomunikasi. Tapi dengan tadi pertemuannya kan mereka udah pertemuan tadi, kami sudah menyusul tadi terlambat, jadi sehingga tidak ketemu dengan Pino dan si Bagaria. Nah, kami konfirmasi juga ke teman-teman. Jadi gimana pertemuan tadi? Oh iya Pak, jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasinya gimana? Saya bilang begitu. Nah, jadi kan pertama yang si Pino itu pada saat mengajukan biayanya kan 6.800.000 biaya tambahan gitu kan? Iya. Biaya tambahan. Nah, terus disarankan teman-teman lah supaya tidak ada biaya tambahan ini, mencarilah 3 pelanggan kan begitu. Artinya untuk investasi itu tadi terpenuhi. Nah, rupanya si Lai itu bawa 1 calon pelanggan yang beda jalur gitu beda jalur. Nah, sehingga dengan adanya tambahan yang beda jalur ini, berarti kan investasinya kan jadi beda, bukan 1 jalur. Jadi maksud teman-teman itu katakanlah rumah Lai si Pino itu di titik A. Nah, jadi yang di titik A inilah, yang daerah situlah yang dicari itu 2 pelanggan lagi sehingga 3. Rupanya yang dibawa oleh si Budian itu dibawa 1 tapi berada di titik B, kira-kira begitu gambarannya lah ya. Nah, di titik B, nah tentunya kan investasinya kan jadi beda. Gitu loh. Nah, gitu tadi, makanya hasil pertemuan tadi itulah yang saya luruskan tadi ke teman-teman. Jadi dengan penambahan titik tiang dibebankan kepada masyarakat atau calon pelanggan itu sah ya Pak ya?
Sah. Itu karena itu kan di luar daripada infrastruktur, ada tambahan infrastruktur lah yang akan dibangun. Itu yang terjadi biasa. Kalau selama ini kan hal-hal begitu kan ada yang biasanya perusahaan yang mengalami demikian, sehingga tidak karena itu kan makanya kesepakatan kan, makanya disurvei dulu, Pak, dengan adanya penambahan penyambungan itu ada biaya tambahan investasi sekian biayanya gitu dari teman-teman gitu. Tapi Pak, begini Pak, saya ada membaca artikel juga terkait penambahan tiang listrik. Itu tidak dibebankan kepada pelanggan, nanti artikelnya saya kirim ke Bapak, dan itu dinilai dianggap pungli Pak, itu dikatakan pungli Pak, bagaimana? Ada penambahan, kalau ada jaringan penambahan listrik itu menjadi tanggung jawab penyedia layanan, dan jika ada penambahan tiang listrik itu tidak dibebankan kepada calon pelanggan. Nah, maka jika dibebankan kepada calon pelanggan itu dianggap pungutan liar, Pak. Gimana itu, Pak, menanggapi itu? Apa itu berita bohong, Pak? Gini, analoginya seperti tadi saya sampaikan lah. Analoginya seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya lah ini. Yang itu ada di kapling baru. Contoh inilah ya. Infrastruktur PLN itu ada di kapling baru. Nah terus rupanya si pemohon ini ada di kapling lama. Nah jadi yang menarik tiang dari kapling baru kapling lama kan ada biaya investasi. Nah boleh juga itu tidak dibebankan kepada pelanggan apabila di kapling lama itu sudah terpenuhi jumlah pelanggan sehingga tidak menambah biaya investasi yang maksimal, gitulah ya gambarannya, gitulah itu. Ya, itu ada batasan Pak, berapa tiang penambahan, katakanlah dia satu orang Pak, bukti kalau satu orang dia butuh penambahan tiang yang banyak, maka pelanggan tersebut diwajibkan membayar nilai tiang tersebut Pak, atau kalau seperti ini kan mereka kan di titik mereka itu sudah ada jaringan, hanya membutuhkan 2 tiang, atau nggak ada batasan sekian tiang masyarakat harus menambah begitu Pak. Makanya itu berbeda-beda Leko, berbeda-beda. Jadi kalau tadi contohnya itu tiang di titik A gitu ya lah ya, tiang di titik A. Nah terus pelanggan ini di titik B tambah 1 tiang gitu ya, tambah 1 tiang. Berarti itulah yang dibebankan kepada si pelanggan yang ada di titik B itu. Nah, terus bagaimana ini supaya tidak ada timbul biaya tambahan? Berarti minimal katakanlah 3 pelanggan supaya tidak ada biaya tambahan tadi. Nah, kalau masalah hitung-hitungan pastinya kan di teknis di lapangan yang tahu, mereka yang tahu, makanya saya pertemukan dengan mereka langsung gitu lah. Jadi kalau untuk ini Pak, untuk kasus Pino dan Sahat Bagar yang ini tadi kesimpulannya mereka tidak diwajibkan membayar uang tiang ya Pak ya? Kalau saya dengar tadi ada juga biayanya, ada totalnya itu yang dibayar mereka itu totalnya yang dibayar mereka itu 4.200.000 atau berapa gitu lah. Per masing-masing calon pelanggan. Per masing-masing. Nah. Itu dengan rincian seperti apa itu Pak Bukti? Itu kan 3.900.000. Ya rinciannya nanti dari mereka itu, mereka yang tahu. Ini Pak, kenapa bisa tiba-tiba berubah ini Pak nilai tiangnya ini Pak? Nah itu tadi miskomunikasi, makanya saya pertemukan dengan mereka supaya menjelaskan, digambar secara teknis. Karena yang tahu secara teknis kan tim kita. Kan mereka sebelumnya sudah menggambar Pak teknisnya itu Pak. Kalau satu pelanggan yang akan masuk 2 tiang ada penambahan 4 juta. Kalau 2 tiang kalau satu pelanggan penambahan 2 tiang nilainya 4 juta. Kalau 2 pelanggan penambahan nilai tiang itu menjadi 6.400.000. Nah, itu kan kemarin sudah digambar secara teknis dari pihak cabang SP Plaza. Nah, sekarang ini bisa tiba-tiba ada perubahan itu Pak jadi murah, itu kira-kira teknisnya apa itu? Enggak ada masalah apa namanya. Kalau saya dengar tadi tidak ada perubahan di angkanya. Jadi teman-teman itu ya mereka itu salah menjumlahkan, itu tadi yang saya tangkap tadi dari teman-teman area Batu Haji. Tadi saya nggak ketemu lagi dengan si Pino dengan si Bagariang. Tapi ada surat, jadi saya tanya dengan surat Pak dari Break PLN cabang SP itu Pak, bahwasannya di situ ada ditotalkan nilainya kalau untuk penambahan 2 tiang itu di sekitar 6.400.000 Pak. Artinya bukan Pinonya sama Sahatnya yang saya anggap saya nilai salah menjumlahkan Pak, karena memang ada total nominal dari cabang SP Pak untuk penambahan 2 tiang itu Pak.
Nah, kalau yang biaya resminya itu kan besok katanya keluar, karena tadi kan si teman-teman itu kan mau langsung bayar itu si Pino sama sebagainya. Nah, jadi teman-teman itu menyampaikan akan kami keluar secara resmi gitu loh ininya. Nah, jadi di awal pertemuan mereka itu, awal pertemuan gitu ya, di situ yang kan mereka kan hanya melalui telepon. Mereka ke kantor Pak, dan ada surat yang dikeluarkan. Mereka ke kantor dan ada surat juga yang dikeluarkan oleh pihak cabang SP Pak. Ada surat yang dikeluarkan nominal yang mereka harus tambahkan untuk pembelian yang itu ada 6.400.000 Pak, di luar dari biaya pemasangan meteran Pak. Yang untuk yang mananya nih? Yang dia kan masih sendiri waktu itu. Enggak Pak, yang masih sendiri, masih si Pino. Enggak, masih pengajuan Pino, yang pengajuan dua yang semalam Pak. Itu pengajuan dua yang semalam. Itu ada biaya penambah. Kalau si Pino sendiri kemarin dikatakan bahwasannya 68. Ada 3.090.000 ditambah 2 tiang 4 juta, maka totalnya 7 juta lebih Pak. Dengan adanya penambahan calon pelanggan baru Sahat Bagariang, totalnya jadi berubah ini Pak, nilainya jadi berubah. Nah, biaya pemasangan tetap di angka 3.091.000 ditambah biaya 2 tiang jadi 6.400.000. Biaya tiangnya 6.400.000, itu surat yang dikeluarkan semalam Pak, yang saya baca semalam Pak. Jadi itulah tadi kan pertemuan itu mungkin yang lebih paham itu kan si Pino lah yang sudah ketemu dengan mereka. Makanya kami ke sana tadi dan yoga tadi supaya memperjelas saja komunikasi mereka kan begitu. Makanya saya bilang ke si Pino kemarin, kalau masalah hitungan-hitungan teknisnya kami kan tidak tahu, tapi kalau secara aturan itu memang ada, saya bilang begitu. Makanya saya kasih nomor manajernya yang di Batu Haji, artinya kan supaya langsung klop gitu. Kalau saya jelaskan nanti nggak jelas aturannya, hitungannya kan salah saya kan begitu. Nah, kalau masalah totalnya itu, ini katakan nih nilainya 6.800.000. Nah, terus sekarang itu jadi 4.200.000 gitu lah ya satu orang. Nah, saya pun nggak tahu juga breakdownnya itu apa bagaimana dia dari titik mana, aku kan nggak ngerti juga lah. Gitu. Nah, di sini Pak, kalau saya menganggap ada seperti sebagaimana yang disampaikan mereka atau narasumber kami semalam, ada nilai yang tidak jelas atau ada nilai aturan yang tidak jelas terkait penambangan tiang listrik ini, Pak. Karena bisa berubah-berubah Pak. Nilainya bisa berubah-berubah Pak. Kalau nilainya bisa berubah-ubah, bisa jadi karena itu kan evaluasi dari tim teknis itu lah. Makanya saya bilang, contohnya itu tadinya 1 tiang gitu ya. Nah, terus ini berubah menjadi 2 tiang, itu berubah angkanya, kan gitu kan? Berubah angkanya. Atau begitu juga sebaliknya, tadinya ini 2 tiang, dirubah ini menjadi 1 tiang, dan tentunya kan jalur yang berbeda itu. Berarti angkanya pasti berubah. Berarti ini berarti bakal 1 tiang yang akan dipasang ya Pak ya? Saya nggak tahu. Nah itulah, saya nggak tahu berapa ininya. Makanya saya bilang kalau masalah itu di sana. Ya, berarti boleh dikatakan tim teknis yang turun ke lapangan ini dinilai tidak cakap bekerja ya Pak ya? Bukan masalah tidak cakap, ini yang perlu ini sekarang ini. Jangan langsung menjudge tidak cakap dan tidak cakap. Ya, karena makanya gini perlu Pak, pertemuan karena begini gitu. Pak, mohon maaf Pak Bukti. Karena dari pihak Bapak sendiri tadi menyatakan kalau 1 tiang sekian, kalau 2 tiang sekian. Artinya kalau bisa 1 tiang kenapa harus 2 tiang Pak, gitu loh Pak. Nah justru itu makanya ada pertemuan langsung, jadi biar ada solusinya gitu loh. Iya, bukan masalah cakap dan tidak cakap. Maksud saya teknisnya itu berarti bisa 1 tapi diminta 2 gitu ya Pak ya. Nah makanya tadi itu dipanggil si Pak Julendri itulah yang supervisor teknisnya dipanggil karena mereka di lapangan, iya kan, di lapangan. Nah jadi tadi malam saya bilang itu teman-teman si Pino sama si Bagariang itu mau ketemu itu dengan kawan-kawan di sana, coba diskusi dulu, saya bilang begitu, gimana solusi terbaiknya. Nah kami nanti ke sana, saya bilang begitu. Jadi sampai titik ini kita sepakat ya Pak ya, kalau aturan pembelian tiang itu menurut Pak Bukti memang resmi ya Pak ya? Ada penambahan kalau misalnya pelanggan itu di luar daripada infrastruktur, ada tambahan tiang ya harus dibayar. Iya, itu kan tentunya
penambahan yang dimaksud tentu aturannya harus jelas Pak. Sekian penambahan maka dibebankan kepada pelanggan. Kalau hanya sekian penambahan maka itu tidak dibebankan kepada pelanggan. Itu tentu ada aturannya ya Pak ya. Ada aturannya. Makanya itu itu kan di syarat teknis dari itu. Jadi kalau untuk satu tiang sebenarnya biayanya berapa itu Pak? Kalau harga yang betul-betul ditetapkan itu harga satu tiangnya itu berapa Pak? Kalau masalah itu saya kurang begitu tahu. Makanya tadi kan ada pertemuan langsung dengan mereka. Iya Pak, dengan prinsipal. Masa sih untuk setingkat humas pusat tidak mengetahui Pak terkait ininya Pak, harga tiang itu, artinya supaya tidak ada kesemena-menaan loh Pak di cabang itu Pak. Ya artinya pihak pusat juga harus melakukan kontrolnya kan Pak. Kalau masalah semena-mena ya tidak ada itu, karena kan bagaimanapun itu pembayarannya itu kan resmi tuh ke rekening PLN Batam, bukan kayak pribadi. Maaf Pak, ya, maksud saya dalam hal semena-mena ini begini Pak, informasi dari Pino Siburian, kalau hanya dia yang memasang, 2 tiang dibebankan kepadanya penambahan 4 juta. Ya Pak ya. Kalau 2 orang pelanggan yang memasang dengan 2 tiang yang sama, maka nilainya berubah menjadi 6.400.000. Berarti harga tiang ini kan nggak tetap Pak, tergantung sedikit banyaknya pelanggan yang akan memasang Pak, gitu Pak. Nah justru itu tadi, makanya pertemuan tadi mereka antara Pino Sibagariang dengan manajernya dan tim kita minta bertemu gitu untuk penjelasan langsung. Nah disitulah argumentasinya, menjelaskan apa permintaannya gitu loh. Iya. Bukan dengan bahasa-bahasa media, langsung pertemuan dibahas teknisnya gitu loh. Iya Pak, ini kan juga sebagai bentuk klarifikasi Pak dari pihak PLN sendiri, karena kan pemberitaan apapun ceritanya di luar dari narasumber kan, pemberitaan ini berdasarkan dari keterangan narasumber kan sudah publish semalam Pak. Nah jadi artinya kita sepakat bahwasannya saat ini pembelian tiang listrik itu melihat kondisi dan situasi itu ada aturan yang mengatur dengan jelas terkait itu ya Pak ya. Artinya kita sepakat, ada aturannya tuh. Ya, artinya kita apabila di luar daripada infrastruktur si pelanggan tersebut harus membayar untuk penambahan tiang dan kabelnya gitu di luar infrastruktur ya. Iya, itu aturannya di Pergub atau makanya justru itu dipertemukan si calon pelanggan itu dengan pihak internal PLN. Iya Pak Bukti. Itu aturannya tertuang di Pergub atau di internal PLN aja Pak? Internal. Jadi dia aturan dari direksi itu manajemen. Itu sudah diketahui oleh gubernur atau wali kota itu Pak? Terkait aturan itu diketahui? Itu aturan yang ditetapkan kepada calon pelanggan. Iya, dari peraturan internal ya Pak ya, bukan peraturan gubernur atau peraturan wali kota ya Pak ya? Kalau gubernur itu masalah tarif. Iya, artinya kalau terkait tiang tidak ada diatur dalam Pergub atau peraturan wali kota ya Pak ya? Kalau terkait pembayaran tiang yang diharuskan untuk menambah itu nggak ada diatur di sana ya Pak ya? Itu syarat calon pelanggan PLN menjadi calon pelanggan, syarat teknis, syarat administrasi. Ya itu Pak, di sana juga itu kan sebelumnya sudah ada titik tiang di titik yang berbeda dari tempat Pino sama si Bagariang itu. Saya rasa ke rumahnya si Sahat itu hanya sekitar 10 meter atau 15 meter Pak dari titik tiang belakang. Kalau boleh tahu itu titik tiang yang di belakang itu dibiayai masyarakat juga atau memang dari pihak PLN-nya sendiri Pak, jaringannya itu Pak? Nah kalau masalah itu di teman-teman di area ya, kita nggak tahu persis. Mungkin bisa saja sekaligus 3 pelanggan seperti yang syarat yang ditentukan itu udah ada 3 atau 4 gitu. Iya Pak, tapi ya bisa saja. Jadi tidak dibebankan biaya tambahan itu. Iya Pak, ini yang sangat membingungkan kita. Yang sangat membingungkan kita juga Pak sebagai corong informasi, kita bingung Pak ini untuk menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya harga satu tiang itu apabila dibebankan ke masyarakat itu harga tiangnya sih berapa sih sebenarnya gitu Pak. Kita bingung ini Pak. Ya makanya kalau ada hal begitu
pelanggan langsung bertemu dengan petugas PLN. Enggak, dari kitanya loh Pak, dari kitanya sebagai wartawan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu loh. Kalau ada penambahan tiang, ya di mana titik tiang itu? Ya nanti kalau ada pelanggan begitu langsung aja ke PLN, lain nggak perlu menjelaskan. Ya kan kita Pak, PLN aja yang menjelaskan. kita harus menjelaskan juga kan Pak, mengedukasi masyarakat supaya masyarakat juga mengetahui aturannya loh Pak. Artinya untuk satu Ya kalau mengedukasi itu nanti kami buat nanti rilis, nanti like share gitu aja. Oh gitu. Jadi artinya kita hanya berdasarkan apa yang disampaikan pihak PLN, artinya kita tidak bisa mengetahui teknis ini atau apa ini di lapangan gitu Pak. Bukan tidak bisa, makanya kan kalau kita membuat suatu berita harus datanya valid. Iya. Nah tentunya kami harus koordinasi dengan pihak prinsipalnya di internal kami. Iya. Nah kalau saya kan ya tidak semua dari A sampai Z saya tahu aturan itu. Iya Pak. Nah gitu loh, apalagi mengenai angka-angka. Tadi bilang tadi berapa satu tiang, Iya. jarak berapa maksimal, berapa minimal. Nah jadi ya kami buat dulu rilisnya, baru nanti kami share ke teman-teman media gitu aja lah. Iya Pak, iya. Jadi itulah ya Pak ya, saya artinya harga tiang itu memang bisa berubah-ubah ya Pak ya. Harga satu tiang itu memang bisa berubah-ubah ya Pak. Intinya begitu ya Pak ya. Ya harga tiang itu kan bisa saja tahun sekarang dan tahun lalu pasti beda. Nah, Kalau masalah berapa harganya itu, teman-teman di area yang lebih tahu, Ya, saya nggak tahu. dalam kasus yang sama Pak, dalam permasalahan yang sama ini Pak, harga artinya tadi kan saya sampaikan Pak, masa saya harus ulang lagi sih ya. Kalau hanya Pino sendiri yang melakukan pemasangan 2 tiang, penambahan 2 tiang, biaya per tiangnya itu kan 4 juta Pak, 2 tiang Pak. Namun karena ada 2 calon pelanggan yang sama-sama di titik yang sama, membutuhkan 2 tiang yang sama, harga tiangnya jadi berubah 6.400.000 itu Pak. Itu yang buat kita bingung itu Pak. Nah justru itu saya pun bingung juga, makanya saya pertemukan mereka gitu loh bos. Oh gitu ya Pak. Artinya dalam hal ini Pak, saya bisa nggak dipertemukan dengan manajemen SP yang telah memberikan aturan seperti itu Pak? Bisa nggak Pak dipertemukan saya Pak dengan pihak SP? Ya mungkin kalau sekarang nggak bisa lagi, kalian baru balik dari sana. Oh gitu ya Pak. Jadi saya gini, intinya mungkin 2 hari 3 hari ke depan kan keluar itu untuk biayanya, biaya resminya yang mau dibayar. ya intinya begini Pak. Dalam hal ini, dalam harga tiang tadi 1 atau 2 pelanggan yang masuk itu Bapak juga bingung, saya juga bingung. Artinya kita sama-sama bingung lah. Bukan bingung, saya tidak tahu karena itu kan berdasarkan survei. Lah ini jangan buat ini kalimat-kalimat yang menjadi pertanyaan yang tidak benar gitu. Loh, Ya tadi kan kan ada bagian survei gitu. Pak Bukti kan barusan bilang saya juga bingung. Nah, itu yang saya tidak tahu, tim teknis bingung dengan tidak tahu itu beda bos. enggak barusan Makanya tadi saya bilang itu tim teknis itu melaksanakan survei, sudah bertemu dengan para pihaknya, calon pelanggan, sudah pertemuan, ya kan? Saya mau berita lagi, mau bingung membuat berita, ya itu berarti kami akan minta dulu data yang valid kepada prinsipal kami, tim teknis, administrasi, supaya jelas saya beritakan gitu. Iya Pak, jadi artinya begini Pak, saya kan menganggap Bapak adalah orang yang kompeten untuk dimintai keterangan Pak. Dari apa yang saya mintai tanggapan dari Bapak terkait adanya persoalan itu bisa saya publish ya Pak ya, saya publish di media ya Pak ya. Ya sebelum Anda publish, kirim dulu ke saya untuk ininya, untuk melihatnya dulu, benar nggak apa yang saya sampaikan itu yang Anda muat gitu. Iya Pak, jadi kan supaya seimbang, konfirmasi ke saya. Iya Pak, ini kan dari sejak tadi percakapan kita kan saya rekam Pak, nanti saya kirim dulu ke Bapak rekaman saya ini Pak ya. Silakan. Oke Pak, nanti saya izin ya Pak, kalau nanti memang ini layak untuk menurut Bapak untuk sesuai klarifikasi dari Bapak, saya izin untuk dimuat ya Pak ya. Oke, silakan. Oke Pak. Yuk. Oke, terima kasih Pak Bukti untuk waktunya Pak. Terima kasih untuk waktunya aku bilang. Oke, makasih. Oke Pak.